Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 02899993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Sehat dan baik-baik selalu. Mari kita datang saat ini beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Menikmati hadiratnya. Mari datang dengan satu kerinduan untuk bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau hadir dalam hidup kami dan Kau setia. Pemeliharaan dan penyertaan nyata di dalam hidup kami Tuhan. Saat kami datang kepadamu, kami ingin terus memuji-Mu, kami ingin datang dengan satu hati yang penuh ucapan syukur atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari nyatakan bersama-sama betapa dalamnya kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang setia bagi kami. Kami menyatakan dari hati kami
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kehidupan untuk setiap kita. Jadi mari kita dengarkan kehidupan ini. Untuk kehidupan ini terus ada di dalam hati kita. Kita udah menyanyikan pujian tentang betapa dalamnya kasih setia Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang kesetiaan Tuhan. Ada begitu banyak lagu tentang kesetiaan Tuhan, bahkan satu lagu himne yang sangat populer kalau saudara-saudara tahu lagunya. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning new mercies I see. Terus kalau saudara nyanyi lagi misalnya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Seneng banget punya Tuhan yang setia dalam hidup kita. Seneng banget, excited banget karena Tuhan kita adalah Tuhan setia. Tapi apakah kita benar-benar hidup di dalam kesetiaan Tuhan?
Ya, sekarang kita mau belajar sama-sama. Mari kita buka dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21-24. Kemudian nanti kita sambung di ayat 31-33. Kita hari ini mau bicara tentang hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Bukankah kita sering menyanyikan tentang kesetiaan Tuhan? Ada baiknya bila kita menyanyikan kesetiaan Tuhan, kita mengerti apa itu kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana sih orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan Tuhan? Kasih setia Tuhan yang besar itu, aku mau hidup di dalamnya. Kita baca sama-sama ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi ketika Yeremia menulis Kitab Ratapan, pada waktu itu Yehuda itu sedang dibuang ke Babel. Yehuda itu terpuruk, banyak sakit, banyak orang sakit, banyak orang mati gitu kan. Mereka kena kehancuran, kota-kotanya diruntuhkan gitu. Jadi Kitab Ratapan ini bicara tentang sebuah nyanyian pemakaman. Ada kesedihan hati yang dalam, kayak orang yang berada di jurang yang paling dalam terus menangis sama Tuhan. Tuhan, hal ini kok terjadi sama aku ya Tuhan, ya sama bangsaku. Bangsaku nasibnya gimana ini Tuhan gitu. Jadi ada satu keterpurukan. Tapi tiba-tiba Yeremia bilang gini, tapi hal ini yang aku perhatikan. Nah, karena itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tiba-tiba di dalam keadaan keterpurukan dan dia melihat bangsanya di jalanan. Jadi waktu itu Yeremia itu seorang yang mungkin setiap hari keluar ke kotanya, dia lihat, dia tulis, dia lihat, dia tulis. Dia bilang, aduh ini aku tuh kayak orang benar-benar berkabung. Rakyat aku menderita kadang di jalanan gitu ya. Terus sakit, karena sakit, kelaparan, mati, diabaikan dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia menyadari satu hal, kesetiaan Tuhan. Dan dia bilang, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan itu bicara tentang tidak gagal sampai selesai. Janji Tuhan, kebaikan Tuhan gitu. Dalam keadaan yang terpuruk seperti ini pun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang hancur, ya saya bisa melihat bahwa Tuhan itu setia. Ya saya bisa melihat kesetiaan Tuhan. Dan dia bisa bilang tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Tidak habis itu, selalu ada lagi rahmat Tuhan. Ada lagi rahmat Tuhan. Ada lagi belas kasih Tuhan. Ada lagi. Dan satu lagi, selalu baru setiap pagi. Ketika Yeremia menyadari kesetiaan Tuhan, kemudian dia bilang gini, seolah-olah dia berbicara dengan jiwanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi yang pertama, orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan Tuhan adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Sama-sama katakan berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Jadi kalau istilahnya kayak gini, jangan ngaku deh kalau hidup dalam kesetiaan Tuhan. Jangan ngaku Tuhan itu setia kalau hidup gak berharap sama Tuhan. Nah, berharap sama Tuhan itu seperti apa? Berharap kepada Tuhan itu satu-satunya hal yang ketika Yeremia melihat kesetiaan Tuhan, kemudian ada harapan. Di dalam keterpurukan, di dalam kehancuran Yehuda pada saat itu, dia melihat sebuah harapan karena kasih setia Tuhan. Ketika dia memandang kasih setia Tuhan, dia menemukan harapan. Yeremia menemukan harapan dan dia berharap kepada Tuhan. Mazmur 33 ayat 16 berkata, seorang raja itu bahkan tidak selamat karena walaupun dia punya kuasa sebesar apapun. Artinya seberapa tinggi posisi kita nggak bisa berharap sama posisi atau kekuasaan kita. Gak ada artinya, itu fana. Saat-saat ini di masa pandemi, orang-orang yang punya kuasa kita lihat bahwa keadaan kayak jungkir balik, bener gak? Ada orang-orang yang kemudian putus asa, ada orang-orang yang kemudian aduh ini gimana gitu kan, harus ngebayar gaji karyawan dan lain sebagainya. Pahlawan yang kuat sekalipun atau super kuat itu nggak juga tertolong gitu. Artinya kekuatan kita ini terbatas, sangat terbatas saudara. Jadi
Ketika kita bicara tentang berharap kepada Tuhan, itu seperti ayat 24 Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Karena Tuhan adalah bagianku, bukan posisi bagian aku. Aku nggak bisa pegang posisi aku erat-erat. Bukan uang bagian aku, bukan kemakmuran bagian aku, bukan juga persahabatan dengan teman-teman aku, itu bagian aku yang aku pegang erat. Bukan pastor aku, bukan gereja aku yang aku pegang erat-erat. Ada banyak orang memegang hal yang salah, berharap kepada hal yang salah. Bahkan ketika mereka bilang mereka ke gereja untuk cari Tuhan gitu, pada akhirnya seiring perjalanan mereka mulai mundur dan mereka bilang gini, aku kayaknya mesti cari gereja lain. Karena mereka cari gereja, bukan cari Tuhan. Amos 5 ayat 4-6 bilang gini. Kita baca sama-sama. Amos 5 ayat 4-5. Sebab begini firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku. Tuhan bilang dengan firman-Nya, cari aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu pergi ke Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Tuhan tuh mau bilang kayak gini, jangan cari tempat, cari aku. Jangan cari posisi, cari aku. Jangan cari kenyamanan dengan dunia, cari aku. Berharap sama aku, berharap lagi sama aku, berharap sama aku, masuk dan hidup dalam kasih setia Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan mau bilang, diberkati engkau, diberkati setiap kita yang taruh harapan kita kepada Tuhan. Yeremia seakan-akan menemukan harapan. Yeremia mengenal kesetiaan Tuhan dan kemudian dia menemukan harapan di dalamnya. Waktu bulan September lalu, suami saya dan mama mertua saya pergi waktu itu berkunjung ke Jerman, mau berkunjung ke Jerman. Kita waktu itu naik salah satu maskapai penerbangan. Pada saat itu kita sudah mau take off. Pesawat udah jalan. Tiba-tiba dia balik ke tempat parkir semulanya dan dia bilang bahwa kita nggak bisa terbang pada saat itu. Padahal saya udah booking, saya berangkat tanggal 6 ya, sampai sana tanggal 7. Itu tanggal 7 ke tanggal 8 saya harus pergi karena saya udah booking hotel misalnya. Saya udah booking hotel saat itu. Kemudian saya juga punya acara yang harus dihadiri di tanggal 7. Jadi waktu itu ketika pesawat itu cancel, ada harapan, kayak saya berharap bahwa saya menemukan penerbangan pengganti secepat mungkin. Jadi saya berharap dong gitu, saya berharap kepada si Turkish pada waktu itu. Bagaimana cara saya berharap waktu itu supaya saya bisa dapetin penerbangan pengganti dan saya sampai ke sana dengan baik, saya sampai ke sana tepat waktu dan hotel saya nggak hangus, gitu, saya dapat mengikuti acara. Gimana sih caranya gitu ya? Lalu dalam hati saya, aku berharap nih, kita semua berharap bahwa kita bisa dapat pesawat pengganti secepatnya gitu. Kita mesti ikutin dong, bener nggak? Apa kata si maskapai penerbangan tersebut gitu kan? Nah, si maskapai penerbangan itu kemudian bilang gini, bagi yang mau mengganti penerbangan gitu ya, nanti bisa antri di loket ini gitu ya. Misalnya ada berapa tempat gitu, kayak loket apa. Jadi kayak ada tempat yang buat check in itu, nah dia kasih tahu tuh di situ ada beberapa yang bisa antri di situ. Tapi kalau ada yang mau istirahat, mereka akan sediain hotel. Lalu pada saat itu terus dia kasih guideline-nya gitu. Misalnya 1, pergi ke imigrasi dulu untuk cancel cancel imigrasi ya, cap imigrasinya di cancel dulu gitu ya. Jadi kan kalau udah naik pesawat artinya udah mau terbang, nah itu harus di cancel dulu supaya kita bisa ganti penerbangan lain. Terus dia juga bilang setelah itu boleh antri. Saya ngikutin semuanya walaupun waktu itu suatu proses yang cukup melelahkan buat saya. Sangat melelahkan buat saya. Tapi saya ikutin semua apa yang dia katakan
dari proses mengantri untuk cancel imigrasi, kemudian saya juga harus antri dari jam 1 pagi sampai setengah 5 pagi untuk dapetin tiket pengganti gitu. Ada orang yang udah nggak sabar dan mereka aduh udah deh, udah capek gitu. Bayangin ngantri sampai berjam-jam hanya untuk cari tiket pengganti. Nggak banyak yang mau gitu. Akhirnya mereka semua ada beberapa, sebagian besar berhenti mengantri pada saat itu. Lalu saya tetap mengantri dan akhirnya saya mendapatkan tiket pengganti. Saya sampai ke sana tepat waktu. Saya mendapatkan penerbangan pengganti dengan pesawat yang lebih bagus. Kemudian saya dapat kompensasi. Waktu itu jadi saya tidak membayar uang, anggap aja saya tidak membayar tiket pulang pergi dari Jakarta ke Jerman. Wah, itu praise God banget, puji Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita berharap? Apakah kita cuma bilang bahwa kita berharap kepada Tuhan? Enggak, kita harus ikutin. Kita harus ikutin aturannya, kita harus ikutin perintahnya, kita harus ikutin guideline-nya. Kita nggak mungkin bilang bahwa kita adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Kita hidup dalam kasih setia Tuhan. Tapi cara kita berharap adalah pasif. Enggak, orang yang berharap sama Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang tahu untuk melakukan firman Tuhan. Sebab itu ketika kita mau hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, itu artinya yang pertama adalah kita berharap kepada Tuhan. Mau berharap kepada Tuhan, saya juga belajar bahwa ayo terus berharap kepada Tuhan. Lakukan semua yang Tuhan mau dan Tuhan katakan dalam hidup kita. Itu artinya berharap kepada Tuhan. Itu artinya tinggal dan hidup di dalam kesetiaannya Tuhan. Lalu kita lanjut ke Hatapan 3 ayat 31-33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Hal yang kedua, ketika kita berbicara tentang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, selain kita tahu bahwa ketika kita hidup dalam kesetiaan dengan Tuhan, yang pertama tadi adalah kita berharap kepada Tuhan, yang kedua adalah kita menikmati kasih karunia Tuhan, atau kita menikmati belas kasih Tuhan, kita menikmati anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita. Bangsa Israel ini harusnya dibinasakan karena pemberontakannya itu udah sangat amat parah kepada Tuhan. Tapi Yeremia sekali lagi bisa melihat kesetiaan Tuhan. Ketika dalam keterpurukan dan kehancuran bangsa Yehuda, bahkan dia kayak seorang reporter perang yang jalan setiap hari dan melihat kehancuran demi kehancuran, kelaparan, dan kayak nggak ada harapan. Dia menemukan harapan, dan yang kedua, dia menemukan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Kemudian dia bisa bilang kayak gini, enggak, tidak selama-lamanya Tuhan itu mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Kayak seorang anak yang didisiplinin sama ayahnya, tapi begitu disayang, kayak dikasih kasih sayang. Terus dia bilang, menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati ia menindas. Jadi yang terjadi itu kayak Tuhan tuh sebenarnya nggak rela hati. Kayak Yehuda itu sebenarnya masih ada dalam kasih sayang Tuhan. Jadi apapun yang terjadi saat ini dalam hidup kita, jangan pernah mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah bertanya, Tuhan di mana? Waktu saya susah, waktu saya harus unpaid leave, saya nggak punya pekerjaan di saat-saat seperti ini, saya bertanya-tanya Tuhan di mana? Ketika saya waktu itu pernah kehilangan, keguguran gitu, saya nggak bertanya Tuhan di mana? Kenapa dia mengambil kehidupan yang udah diberi kepada saya? Karena kita mempertanyakan Tuhan karena kita sulit untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Karena kita sulit untuk berada dan hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan, hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Menikmati kasih karunia Tuhan itu nggak hanya bicara soal diri kita lagi kegagalan kita, terus kita melihat ya kasih karunia Tuhan itu semua hanya kasih karunia Tuhan. Kegagalan saya kasih karunia Tuhan. Kok seakan-akan kasih karunia Tuhan itu begitu bergantung kepada keadaan saya. Bahkan kasih karunia Tuhan itu kadang-kadang kita pikirkan bergantung kepada dosa kita, padahal gak ada. Tuhan itu setia karena nature-nya dia, karena dia memang penuh dengan kasih setia dan belas kasihan. Itu jadi bukan karena kita, karena dia, karena
Tuhan dengan nature-nya dia, dengan sifat alaminya dia, itu memang seorang yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi bukan karena kita, terus kadang kita suka terbawa perasaan ya, kayak ketika kita mulai jatuh di dalam dosa gitu ya, kita datang kepada Tuhan, terus kita terima kayak wah Tuhan, terima kasih Engkau sudah menebus dosa aku, jadi apapun dosa yang aku lakukan, aku tuh sudah bebas gitu. Kayaknya kok ya menang banget gitu. Bahkan ada yang pernah bilang sama saya gini, tahu nggak kenapa Tuhan menyelamatkan Nuh gitu? Bukan karena Nuh taat, bukan karena Nuh taat, enggak. Itu semua karena kasih Tuhan kepada manusia. Iya sih, fokusnya kasih Tuhan kepada manusia. Tapi jangan sampai kita menjadikan diri kita fokus sehingga seakan-akan Tuhan itu bergantung sama kita. Kasih setia Tuhan itu bergantung sama dosa kita. Gitu. Seakan-akan kita nggak perlu melakukan apapun, kita pasti selamat. Seakan-akan kita nggak perlu melakukan apapun, nggak perlu berubah dengan cara apapun, tapi kita udah pasti masuk surga. Udah pasti, wah udah hebat lah pokoknya jadi orang Kristen. Nggak usah takut gitu. Enggak, menikmati kasih karunia Tuhan itu nggak kayak gitu. Di ayat 40, kemudian ketika Yeremia menyadari nih, jadi si Yeremia ini udah menyadari bahwa ya Tuhan itu nggak mengucilkan untuk selama-lamanya gitu. Terus dia bilang, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ketika kita menikmati kasih karunia Tuhan, itu berarti bahwa kita berpaling lagi kepada Tuhan. Kita masuk dalam pertobatan lagi kepada Tuhan. Kita masuk dalam metanoia. Kita masuk dalam pembaharuan pikiran kepada Tuhan. Ada satu proses panjang di mana di dalam proses itu kita memeriksa hidup kita, kemudian kita berubah. Jadi bukan misalnya gini, hari ini saya bergosip gitu, saya bohong tentang seseorang, saya nambah-nambahin kecap banyak banget deh pokoknya, dari kecap bangong, kecap ABC, semua saya tambahin dalam gosip saya. Ketika saya berada di gereja, hamba Tuhan bilang bahwa itu adalah dosa dan Tuhan membencinya gitu. Tapi Tuhan mengampuni kamu. Silakan siapapun yang mau didoakan untuk maju, siapa yang mau maju dan didoakan untuk bertobat atau pulih, silakan maju ke depan. Kemudian si pendeta akan berdoa gitu ya. Terus si orang ini bermanifestasi atau dia menangis dengan kuat, aku berdosa Tuhan, aku berdosa Tuhan, aku berdosa Tuhan. Kemudian selesai itu dia kayak merasa plong gitu. Wah, kasih karunia Tuhan. Wah, hebat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan udah mati di kayu salib. Wah, terima kasih Tuhan, darahmu menyucikan dosaku Tuhan, terima kasih. Kemudian besoknya atau pulang dari gereja, dia duduk lagi dan dia mulai bergosip dengan kecap-kecap yang lain. Hari Minggu datang lagi dan ada pendeta berkhotbah tentang kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan menghapuskan segala dosa, mengampuni segala dosa. Ketika kita mau mengampuni orang lain, karena kalau gosip kan biasanya kita suka jelek-jelekin orang lain ya, tapi Tuhan mau mengampuni hidup kita. Ketika dipanggil lagi, terus orang itu, oh Tuhan ampuni aku, oh iya Tuhan sudah mengampuni kamu, Tuhan sudah membasuh dosa kamu dengan darahnya, tenang aja, kamu free, kamu bebas, kamu lepas. Kemudian dia berasa, terima kasih Tuhan untuk anugerahmu, terima kasih Tuhan untuk rahmatmu. Kemudian pulang dari tempat itu, dia akan duduk lagi dan bergosip. Gak ada perubahan sama sekali. Gak ada kesadaran untuk masuk dalam sebuah proses seperti yang Yeremia katakan, bahwa ketika kita melihat kesetiaan Tuhan, ini tuh belas kasihan Tuhan. Harusnya bangsa Israel itu binasa, saudara. Tapi Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel. Mazmur 103 ayat 10 sampai 11 kita baca sama-sama. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tapi setinggi langit dari atas bumi. Demikian besarnya kasih setia Tuhan, kasih setianya. Jadi ketika kita bicara ketika Yeremia mengerti tentang kasih karunia dan dia menikmati kasih karunia Tuhan di sini, dia tahu bahwa iya ya,
dosa aku tuh harusnya fatal banget, harusnya aku parah banget, harusnya aku mati binasa, harusnya gak ada kesempatan buat aku hidup. Tapi karena kasih setia Tuhan itu yang membuat aku terus ingin berubah dan berpaling kepadanya lagi. Ketika aku jatuh, aku berpaling kepadanya lagi. Karena aku sadar bahwa kasih karunia yang Tuhan beri kepada hidup aku itu sangat besar dan sangat berharga. Ketika Yeremia melihat kasih setia Tuhan di tengah-tengah keterpurukan, dia melihat bahwa Tuhan itu harusnya binasain bangsa itu. Makanya dia bisa bilang, iya ya, cara satu-satunya ya udah gitu, berpaling, bertobat lagi dari proses yang panjang kehidupan kita. Kita mengalami metanoia. Jadi kita nggak gampang suam, kita nggak gampang nggak termotivasi untuk datang kepada Tuhan, enggak. Tapi kita tahu bahwa karena kasih setia, karena belas kasih Tuhan, karena harusnya dosa aku itu fatal banget, dan ketika aku melihat kebaikan dan kasih karunia Tuhan, itu yang membuat aku ingin hidup seperti Dia. Aku ingin hidup melakukan kehendak-Nya. Ada seorang bapak mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak ini sangat mengasihi anak laki-laki ini. Anak laki-lakinya ini berusia remaja. Setiap pagi papanya ajakin berdoa, baca Alkitab dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya dirawat, dikasih perhatian dengan baik. Tapi papanya selalu bilang gini, nak, kamu hati-hati, kamu jangan bergaul dengan geng yang ada di depan kompleks itu ya. Jadi cari pertemanan yang baik gitu ya. Terus dia bilang pokoknya jangan berteman, kamu boleh ramah sama siapa aja, tapi jangan masuk dalam perkumpulan mereka. Kemudian si anak ini pergi, tapi ketika dia berkumpul dan diajak sama si geng depan gangnya dia itu, depan rumahnya, bukan di depan rumah ya, di depan kompleksnya dia gitu, ada kompleks. Dia bilang gini, dia keikut gitu ya. Jadi si anak ini mulai keikut. Terus dia mulai ya suka bohong sama papanya dan lain sebagainya. Terus suatu saat ternyata geng kompleksnya ini ngajak dia untuk ngelakuin pencurian. Kenapa? Karena masa remaja itu kan masa-masa pencarian jati diri ya. Jadi dia mulai ikut geng yang gak benar. Ketika dia mencuri sama orang yang salah. Ternyata dia mencuri di tempat kayak si preman situlah gitu. Jadi penguasa atau si preman di situ. Nah, papanya ini gelisah karena anaknya belum pulang sampai malam. Ternyata begitu dicari dan dikasih tahu sama para tetangga terakhir di mana dia berada, gitu ya. Papanya udah tahu dia ada di mana. Dia ada di kayak gudang tempat si preman-preman itu suka ngumpul. Pas dia sampai sana, dia lihat anaknya udah babak belur gitu ya, mau dipukulin lebih babak belur lagi. Papanya tentu aja nggak tega gitu ya. Harusnya sih ya itu resiko yang harus ditanggung sama si anak. Tapi papanya bilang gini, lepasin anak gue. Apa yang dia lakuin, hukumannya kasih ke aku aja gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita si papa ini yang dipukulin sampai habis, dan si papa ini harus masuk rumah sakit dengan kondisi yang sangat parah. Ketika papanya pulang dari rumah sakit, menurut saudara, si anak ini akan melakukan apa kalau dia menikmati kasih karunia dari papanya atau anugerah atau belas kasih? Orang yang menikmati belas kasihan dan anugerah dan kasih karunia Tuhan, dia akan berbalik dari jalannya dia. Dia akan berhenti main sama geng depan kompleksnya dia. Dia akan bilang sama papanya, "Papa sorry, mulai sekarang aku akan ikutin apapun yang papa katakan. Kehendak papa, kemauan papa yang baik buat aku akan ikutin. Aku gak akan lagi main sama mereka." Dia gak datang dan dia kalau sampai dia masih main juga sama si geng itu setelah papanya habis babak belur seperti itu, menerima hukuman yang harusnya dia terima, itu bukan hidup di dalam kasih karunia, itu bukan menikmati kasih karunia, itu bukan menikmati anugerah, itu namanya kurang ajar. Jadi kita mesti pisahin antara menjadi kurang ajar sama Tuhan atau kita benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan, yang artinya adalah kita hidup berubah,
kita hidup bertobat, kita hidup berpaling lagi, berpaling lagi, berpaling lagi kepada Tuhan, terus disempurnakan seperti Kristus. Karena apa? Karena Dia nggak bikin kita menanggung lebih dari yang harus kita tanggung dosa kita. Karena Dia udah mati buat kita, Dia udah mati buat saya, Dia udah mati buat saudara. Itulah kasih setia Tuhan buat hidup kita. Jadi yang pertama, kita sudah bicara tentang hidup di dalam kasih setia Tuhan, ya. Jadi kita nggak cuma bisa nyanyi setiap minggu atau kita bilang bahwa Tuhan setia gitu. Tapi seperti kita belajar dari Yeremia, pada saat keterpurukannya pun dia belajar dua hal. Dia melihat kasih setia Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara mungkin sekarang ini lagi nggak enak ya, semua keadaan tuh kayaknya sulit gitu. Bahkan buat saya pribadi pun ini sulit gitu. Buat teman-teman mungkin ada beberapa yang ini tuh sulit, ini masa yang sulit. Kita mungkin ada beberapa yang mesti kena potong salary, ada yang tidak dibayar, ada yang harus harus berhenti dan lain sebagainya gitu, padahal mempunyai banyak tanggungan gitu ya. Tapi mari kita berhenti seperti Yeremia dan kita bilang, aku melihat kasih setia Tuhan, bukan karena siapa kita, tapi kita mengenal pribadi Tuhan yang benar. Jadi apapun yang terjadi dalam keadaan kita, mari kita hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Indah banget, asik banget. Yang pertama, orang yang hidup dalam kesetiaan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada siapapun, katakan Tuhan itu bagianku, bukan gereja, bukan orang, bukan mama, bukan papa, bukan keluarga, bukan posisi, bukan uang, bukan kuasa gitu. Karena kita fragile, kita manusia ini rapuh. Lalu yang kedua, kalau kita bilang kita hidup di dalam kasih setia Tuhan, maka kita harusnya menikmati kasih karunia Tuhan atau belas kasih Tuhan. Orang yang menikmati kasih karunia Tuhan itu seperti apa? Bukan cuman happy karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, udah selesai jadi orang Kristen, enak banget pokoknya, surga adalah jaminan kita. Enggak. Tapi sama seperti Nabi Yeremia, ketika dia melihat bahwa Tuhan itu nggak membinasakan umatnya, harusnya bisa lebih kejam ini, bukan hanya terpuruk, ini udah harus habis ini bangsa ini. Bangsa Israel itu ya dibinasakan dari zaman ke zaman, dia nggak pernah habis, saudara. Kalau kita melihat bangsa Israel sampai hari ini, kita tuh nggak bisa bilang gini, ya Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Enggak. Tuhan punya rancangan kenapa dia bikin Israel jadi bangsa terpilih sampai saat ini. Sampai saat ini bangsa Israel nggak pernah musnah, bener nggak? Dia nggak pernah bisa dibinasakan. Bahkan pada saat zaman Hitler, mereka dimusnahkan secara besar-besaran. Bangsa itu nggak pernah habis dari muka bumi. Bahkan dengan keadaan Sikon, wilayahnya yang sangat kecil gitu ya, dia nggak pernah habis diperangin. Karena apa? Karena janji Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Tapi bukan cuma kepada Israel, supaya kita melihat bahwa iya, Allah kita itu setia, dan kita terus hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Kita hidup berharap kepada Tuhan, dan kita hidup terus menikmati kasih karunia Tuhan. Kita berpaling lagi, kita metanoia, kita berubah pola pikir kita. Ketika kita melihat semuanya, kita tahu bahwa iya, ada harapan, dan kita akan terus disempurnakan sama seperti Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan itu sungguh berharga bagi kami. Dalam keadaan terpuruk sekalipun Tuhan, biar kami melihat kesetiaan-Mu. Biar kami berhenti sejenak, sama seperti Nabi Yeremia berhenti di tengah-tengah kegelisahan dan keterpurukan bangsanya. Hari ini kami mau berhenti dan kami mau melihat, ya, kasih setia Tuhan itu gak habis dalam hidup kami. Sehingga kami mau terus berharap kepada Tuhan, sehingga kami mau menikmati kasih karunia Tuhan, hidup hari lepas hari dalam satu perubahan seperti Kristus, berpaling lagi kepada Kristus, berpaling lagi dari dosa, Oh kami mau hidup di dalam kesetiaan Tuhan yang
besar. Kami mau hidup menikmati kasih setia Tuhan seumur hidup kami. Kami mau hidup di dalam kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada. Kami yang hari ini merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu itu terus bertumbuh di dalam hati kami, menjadikan kami orang-orang yang terus mau hidup di dalam kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Makasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang merindukan berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu, harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang daripada Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, haleluya, amin. Tuhan memberkati, haleluya.